Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggota Ananda Karisma dan saya sendiri Baby Agusliani akan menjelaskan mengenai materi energi dan potensial listrik. Pembahasan pertama mengenai energi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian energi, sifat-sifat energi, macam-macam energi, dan pembahasan mengenai energi kinetik dan energi potensial. Nah, yang pertama yaitu pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya, saat kita berjalan pasti memerlukan energi, tetapi setiap kegiatan yang kita lakukan pasti memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu pengertian energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Contohnya saat kita berjalan kaki, pasti kita memerlukan energi. Namun, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti memerlukan energi dalam bentuk dan jumlah yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya pada setrika, terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, yang kedua ada sifat-sifat energi. Sifat-sifat energi ini ada 4. Yang pertama, transformasi energi. Energi ini bisa diubah dalam bentuk lain. Contohnya, energi panas pembakaran menjadi energi mekanik mesin. Yang kedua, ada transfer energi. Ini merupakan energi panas dari suatu material atau tempat yang dapat ditransferkan ke tempat atau material lain. Contohnya, pemanasan air pada panci. Yang ketiga, ada energi yang dapat dipindahkan. Energi ini dapat dipindahkan dari benda lain oleh suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Dalam hal ini disebut dengan energi mekanik. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu ada energi adalah kekal. Energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik ini terbagi menjadi 2, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Contohnya, sebuah bola diangkat ke atas, kemudian dilepaskan, maka bola akan jatuh lagi ke bawah atau kedudukan semula. Yang kedua, ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena pergerakan atau kelajuannya. Contohnya, ketika sebuah mobil melaju, semakin kencang kecepatan mobil, maka semakin pula energi kinetiknya. Setelah energi mekanik tadi, ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Contohnya, ketika bermain gendang. Semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar pula bunyi yang dihasilkan. Terus yang ketiga ada energi panas. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Contohnya, energi panas adalah ketika memanaskan air dengan api. Suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih. Nah, yang keempat ada energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya, ketika cahaya dari lampu, semakin jauh kita dari sumber cahaya,
maka semakin sedikit pula pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Yang kelima, ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh, memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik. Contohnya, ketika cahaya dari lampu semakin jauh kita dari sumber cahaya, maka semakin sedikit pula pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. Yang kelima, ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contoh sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh, memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. Selanjutnya, atau yang terakhir, ada energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Contohnya adalah penggunaan bom nuklir. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, Baby Agusliani. Saya akan membahas tentang potensial listrik. Potensial listrik dapat kita definisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan listrik. Misalkan, ketika kita berada pada titik A, muatan Q mempunyai energi potensial listrik sebesar EP. Maka, potensial listrik pada titik A dirumuskan sebagai P sama dengan V sama dengan EP per Q. Jadi, V tersebut merupakan potensial listrik, sedangkan EP merupakan energi potensial dari listrik, dan juga Q merupakan muatan dari listrik. Jadi, potensial listrik merupakan hasil bagi antara energi potensial listrik dengan muatan listrik. Potensial listrik tidak hanya ada di titik A, tetapi juga ada pada semua titik dalam medan listrik. Titik A digunakan sebagai contoh, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Potensial listrik tidak bergantung pada muatan Q. Jadi, potensial listrik tersebut tidak bergantung pada titik-titiknya. Energi potensial listrik dan muatan listrik merupakan besaran skalar, sehingga potensial listrik juga termasuk besaran skalar. Satuan sistem internasional energi potensial listrik adalah joule, dan satuan sistem internasional muatan listrik adalah coulomb. Sehingga satuan sistem internasional satuan potensial listrik adalah joule per coulomb, J per C. J per C besar ya. Nama lain J per C adalah volt. Jadi volt merupakan nama lain dari J per C. Berasal dari nama ilmuwan Italia dan penemu baterai listrik Alessandro Volta pada tahun 1745 sampai dengan 1427. Beliau merupakan penemu dari baterai listrik. Selanjutnya kita akan membahas tentang beda potensial listrik. Potensial listrik di suatu titik, misalnya potensial listrik di titik A yakni VA, tidak dapat diketahui nilainya karena yang bermana adalah perubahan potensial listrik. Perubahan potensial listrik dapat diketahui nilainya baik melalui perhitungan maupun pengukuran. Potensial listrik berubah ketika muatan Q bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan, muatan Q bergerak dari titik A ke titik B, maka perubahan potensial listrik adalah VA dikurang VB sama dengan EPA per Q dikurang EPB per Q dikurang sama dengan didapatkan hasilnya adalah EPA per EPB per Q. Jadi
VAB sama dengan delta EP per Q sama dengan WAB per Q. VAB adalah beda potensial listrik antara dua titik dalam medan listrik. Misalnya, titik A dan B, beda potensial listrik antara titik A dan B sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya listrik pada muatan listrik ketika bergerak dari titik A ke titik B. Persatuan muatan WAB per Q. Perlu diketahui bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya listrik pada muatan Q ketika bergerak dari titik A ke titik B atau WAB sama dengan perubahan energi potensial listrik muatan Q. Karenanya pada persamaan yang telah kita berikan di atas, delta EP bisa diganti dengan WAB. Ketika suatu benda berada pada ketinggian tertentu di atas permukaan tanah, maka benda itu mempunyai energi potensial gravitasi, di mana permukaan tanah digunakan sebagai titik acuan. Dalam hal tersebut, ketinggian permukaan tanah dan energi potensial gravitasi tepat di permukaan tanah ditetapkan bersifat nol, serupa dengan energi potensial gravitasi. Ketika kita menyatakan suatu titik mempunyai potensial listrik, maka harus adalah titik lain yang digunakan sebagai titik acuan. Jadi harus memerlukan acuan dari titik pertama tadi, mengingat hanya perbedaan potensial listrik yang dapat dihitung nilainya. Biasanya tanah atau dalam bahasa Inggris adalah ground atau di bawah tanah, atau indikator listrik yang dihubungkan ke tanah dipilih sebagai titik acuan, di mana potensial listrik pada konduktor itu adalah potensial listrik dalam tanah, ditetapkan bernilai nol. Jadi, apabila suatu titik mempunyai potensial listrik senilai 12 volt, maka beda potensial listrik antara titik tersebut dengan tanah adalah 12 volt. Pada baterai 6 volt, beda potensial listrik antara terminal positif dengan terminal negatif adalah 6 volt. Karena satuan beda potensial listrik adalah volt, maka beda potensial listrik di antara dua titik biasanya disebut sebagai tegangan listrik atau juga bisa disebut dengan voltage. Persamaan beda potensial listrik yang kita bahas tadi dapat ditulis atau dirumuskan sebagai VAB sama dengan delta EP per Q sama dengan delta EP sama dengan Q VAB. Potensial listrik ditimbulkan oleh muatan tunggal. Potensial listrik pada suatu titik akibatnya adanya muatan tunggal yang menghasilkan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan VAB sama dengan WAB per Q sama dengan delta EP per Q sama dengan Fs per Q sama dengan Fr per Q. VAB sama dengan KQ-QR sama dengan R kuadrat dikali Q. Jadi sama dengan VAB sama dengan KQ per R. K pada rumus tersebut merupakan konstanta kolom, sedangkan Q besar sama dengan muatan tunggal yang menimbulkan medan listrik. Sedangkan R merupakan jarak antara muatan Q dan titik di mana potensial listrik dihitung. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara medan listrik dan potensial listrik. Medan listrik merupakan besaran vektor, sedangkan potensial listrik merupakan besaran skalar. Besaran vektor melibatkan arah sehingga lebih sulit dihitung dibandingkan dengan menghitung besaran skalar. Untuk mempermudah perhitungan medan listrik, maka digunakan persamaan yang menyatakan hubungan antara medan listrik dengan potensial listrik. Persamaan beda potensial yang telah dijelaskan, yang saya jelaskan tadi, dapat ditulis sebagai berikut, sama dengan VAB sama dengan WAB per Q, WAB sama dengan Q kecil PAB. Secara matematis, usaha merupakan hasil kali gaya dengan perpindahan, di mana gaya merupakan hasil kali muatan dan medan listrik. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dinyatakan melalui persamaan WAB sama dengan F kali S sama dengan QED.
Jika kedua persamaan yang telah disebut tadi disatukan, maka dapat dihasilkan WAB sama dengan WAB, Q VAB sama dengan QED, VAB sama dengan ED, E sama dengan VAB per D. Satuan beda potensial adalah volt dan satuan jarak adalah meter, sehingga medan listrik dapat dinyatakan dalam satuan voltmeter atau P per M atau V per M. Persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan medan listrik homogen jika diketahui beda potensial antara dua titik dan jarak antara kedua titik. Berdasarkan persamaan, medan listrik sebanding dengan potensial listrik dan berbanding terbalik dengan jarak. Ini artinya semakin besar potensial listrik, maka semakin besar medan listrik, dan semakin besar pula jarak, maka semakin kecil medan listrik. Jadi, jika jaraknya semakin besar, maka medan listriknya semakin kecil dan sebaliknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.